Ini adalah salah satu mobil paling eksotis yang ada di dunia. Dan ya, mobil tersebut adalah mobil impian kebanyakan orang. Tapi sayangnya, untuk di Indonesia sendiri harganya benar-benar di luar nalar. Karena harganya bisa 3 kali lipat lebih mahal daripada harga aslinya. Kenapa bisa? Tentu aja bisa, karena mobil ini CBU. Kalau udah CBU, ya udah pasti ada biaya ongkir. Dan kalau ada biaya ongkir dari luar negeri, berarti akan ada pajak yang banyak untuk dibayar. Sehingga harga mobilnya bisa naik drastis bahkan sampai 3 kali lipat dari harga aslinya. Kita ambil contoh harga Lamborghini di Italia kurang lebih harganya 4 miliar rupiah. Namun ketika masuk Indonesia bisa langsung jadi 11 sampai 12 miliar rupiah. Ini kan harga yang luar biasa, wow. Jadinya kalau kalian punya uang cuma 5 miliar untuk beli mobil mewah, kalian hanya bisa mendapatkan sport car bekas dan sudah berumur biasanya. Namun, jika kalian ingin membeli sport car dengan harga yang lebih murah daripada yang ada di pasaran dalam kondisi baru ataupun bekas, kalian tinggal pergi ke Batam aja. Karena di sana harga mobil lebih murah daripada di wilayah lainnya di Indonesia. Di Batam, kalian bisa membeli mobil dengan harga yang masih rasional alias jauh lebih murah daripada di wilayah lain. Namun kenapa? Kenapa Batam bisa mendapatkan harga mobil yang lebih murah daripada wilayah lain di Indonesia? Jadi, salah satu alasan utama yang membuat harga mobil di Batam lebih murah adalah statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas. Batam bersamaan dengan Bintan dan Karimun merupakan bagian dari Free Trade Zone atau FTZ. Dan status FTZ ini tentu aja bisa memberikan keistimewaan berupa pembebasan bea masuk, pajak impor, dan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk barang-barang tertentu yang masuk ke wilayah ini. Ya, hal-hal tersebutlah yang membuat semua barang mahal. Karena mau bagaimanapun, ketika mobil mewah diimpor ke Indonesia, biasanya dikenakan berbagai macam pajak seperti bea masuk, PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, dan pajak lainnya yang bisa membuat harga mobil melambung tinggi. Namun di Batam, sebagian besar pajak tersebut tidak berlaku karena status FTZ. Dengan demikian, harga mobil mewah di Batam bisa jauh lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia yang tidak memiliki status perdagangan bebas. Selain itu, kenapa harga bisa lebih murah di Batam ya? Karena Batam sebenarnya tidak hanya dibebaskan dari bea masuk aja, tetapi juga memiliki kebijakan pajak yang lebih longgar dibandingkan dengan wilayah lain. Misalnya dalam kasus ini mobil. Mobil yang didistribusikan di Batam biasanya hanya akan dikenakan pajak yang jauh lebih ringan. Karena itu, ketika seseorang membeli mobil di Batam, harga yang harus dibayarkan jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan harga yang sama di Jakarta, Surabaya, atau kota-kota lainnya. Menarik banget kan? Kalau gitu, kita beli mobil di Batam terus kirim ke Jakarta aja. Jadinya lebih hemat. Tunggu dulu, jangan gegabah. Karena dengan adanya FTZ ini ada konsekuensinya. Yang mana mobil yang dibeli di Batam hanya boleh digunakan di wilayah tersebut aja. Dan jika seseorang ingin membawa mobil tersebut ke daerah lain di Indonesia, berarti seseorang tersebut harus membayar pajak dan bea yang berlaku sehingga harga mobil akan setara dengan harga di wilayah non-FTZ. Ya itu sih konsekuensinya. Makanya plat di Batam itu berbeda daripada kota lainnya. Namun semurah apa sebenarnya mobil di Batam? Untuk mengetahui seberapa murah mobil di Batam, kita bisa melihat ilustrasi seperti ini. Jika di Indonesia sebuah mobil mewah akan dikenakan PPNBM sebesar 40%, di Batam karena FTZ maka pajak tersebut tidak berlaku, yang berarti harga mobilnya lebih murah sebesar 40%. Kemudian selain PPNBM, pajak pertambahan nilai atau PPN juga menjadi salah satu faktor besar yang mempengaruhi harga mobil di Indonesia. Dan di Batam, PPN ini tidak diterapkan untuk barang-barang yang diimpor langsung ke wilayah tersebut. Dan hal ini tentu aja dapat memberikan keuntungan besar bagi konsumen di Batam yang ingin membeli mobil mewah. Karena mereka tidak perlu membayar PPN sebesar 11% dari harga mobil seperti yang terjadi di daerah lain. Sampai detik ini, mobil mewah di Batam sudah lebih murah sebesar lebih dari 50%. Jadi ya, Lamborghini di Jakarta seharga 10 miliar, di Batam harganya kurang dari 5 miliar rupiah. Walaupun tetap mahal untuk sebagian orang, tapi harganya masih rasional. Namun bagaimana caranya Batam bisa mendapatkan mobil tersebut agar tidak kena pajak? Karena tidak mungkin melalui jalur yang ada di Indonesia wilayah lain. Kalau udah lewat jalur Indonesia yang tidak FTZ, berarti harus bayar pajaknya. Jadi gimana caranya? Tentu aja, Batam langsung mengambil dari pasar internasional. Secara geografis, Batam sangat dekat dengan Singapura. Saking dekatnya, kalian bisa ngopi di pinggir pantai Batam sambil melihat pemandangan Singapura.
Namun, selain geografis, dengan statusnya sebagai FTZ, Batam memiliki akses langsung ke pasar internasional, yang berarti banyak distributor mobil mewah di Batam yang bekerja sama langsung dengan pabrikan atau distributor internasional, sehingga mereka dapat mengimpor mobil dengan harga yang lebih murah tanpa harus melalui rantai distribusi panjang yang biasanya menambah biaya. Ini cukup berbeda dengan wilayah lain yang ada di Indonesia, karena mau bagaimanapun, mobil yang masuk ke Indonesia biasanya harus melalui beberapa tangan distributor sebelum sampai ke dealer, yang pada akhirnya menaikkan harga mobil tersebut. Tapi di Batam, proses distribusi ini lebih sederhana, sehingga harga mobil bisa lebih ditekan. Menariknya, status bebas PPN dan PPNBM ini berlaku keseluruhan mobil, bahkan mobil reguler sekalipun, yang berarti bukan hanya mobil mewah yang bisa menikmati hasil ini aja. Tapi kalau untuk mobil reguler ya nggak seberapa sih untungnya, paling cuma 5% lebih murah aja. Karena mau bagaimanapun pabrik perakitan mobil ya kebanyakan di Cikarang, yang berarti mobil reguler yang ada di Batam akan dikirim dari Cikarang. Jika dikirim berarti akan ada ongkir dari Jakarta ke Batam. Tapi ongkir ini paling hanya sebesar 5% dari total harga mobil. Makanya walaupun punya keistimewaan bebas PPN, dapatnya ya cuma setengahnya. Tapi ketika PPN naik menjadi 12%, harga mobil di Batam malah semakin murah jadinya. Karena di Batam otomatis akan lebih murah sebanyak 7% daripada di wilayah lainnya. Mantep kan? Dengan hal begini makanya LCGC kurang laku di sana. Ditambah tingkat ekonomi di Batam juga lebih bagus karena mereka langsung terhubung ke pasar internasional dan pemungutan pajaknya sedikit di sana. Jadi jelas ya, pajak yang minim dengan pendapatan yang tinggi bisa membuat suatu daerah lebih maju daripada yang lainnya. Dan secara langsung juga, kondisi di Batam ini bisa langsung mencerminkan bagaimana kebijakan pemerintah terkait kawasan perdagangan bebas dapat memberikan dampak signifikan terhadap harga barang di wilayah tertentu. Dan Batam, sebagai salah satu motor ekonomi Indonesia, terus memanfaatkan statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saingnya. Sebagai contoh, orang Singapura aja bisa membeli mobil secara sah di Batam dan akan dikirim ke Singapura dengan biaya yang lebih murah. Ya, selain orang Batam itu sendiri yang menikmati hasil ini, negara tetangga juga bisa menikmati hal ini. Luar biasa ya efek bebas pajak ini. Ada hal menariknya nih. Untuk mobil di Batam yang statusnya FTZ biasanya akan menggunakan plat nomor berwarna hijau, yang berarti ini untuk menandakan kalau mobil tersebut bebas pajak. Terlebih lagi, dengan warna plat nomor tersebut, mobil Batam tidak bisa keluar Batam dengan mudah. Ya, walaupun ada proses screening yang ketat untuk membawa mobil Batam keluar daerah, tapi setidaknya dengan plat nomor hijau ini bisa memberikan ciri khas tersendiri. Walaupun begitu, plat nomor hijau ini tidak mengurangi status dari mobil tersebut, kecuali plat nomornya warna merah terus dipakai ke mall di weekend. Baru itu bisa mengurangi statusnya. Iya kan? Batam adalah wilayah yang cukup maju, bahkan pertumbuhan ekonomi di Batam di atas rata-rata nasional. Dengan demikian, Batam bisa dibilang seperti Dubai tapi versi light. Pendapatan tinggi, bisnis internasional, semua barang murah. Jadi ya, sekali lagi, Batam adalah contoh yang sangat baik untuk wilayah lain agar Indonesia bisa lebih maju. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.